Dua nama kini mencuat yaitu Kasat Jenderal Andika Perkasa dan juga Kasal Laksamana Yudo Margono. DPR RI kini menunggu surat Presiden Joko Widodo yang menyodorkan nama calon Panglima TNI. Nah, ketika nama calon Panglima itu nanti masuk ke Senayan, anggota Dewan akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan di Komisi DPR. Kita akan bahas bersama analis utama politik keamanan Lab 45 Andi Wijayanto. Selamat petang, Mas Andi. Selamat petang. Mas Andi, ada dua nama, Kasat Jenderal Andika Perkasa dan juga Kasal Laksamana Yudo Margono. Kansnya di antara dua nama ini seperti apa, Mas Andi? Ya, kansnya tergantung pendekatan apa yang akan digunakan oleh Presiden. Kalau pendekatannya normal rotasi, maka Pak Yudo yang akan memiliki peluang lebih besar dari Pak Andika. Kalau pendekatannya juga regenerasi, maka Pak Yudo kembali akan memiliki peluang yang lebih besar dari Pak Andika. Pak Andika peluangnya akan lebih menguat daripada Pak Yudo jika Presiden misalnya lebih mengutamakan pendekatan operasi militer, terutama yang terkait dengan terorisme, Papua, dan juga percepatan vaksin COVID-19, sehingga dibutuhkan jejaring komando teritorial yang jauh lebih kuat dimiliki oleh Angkatan Darat dibandingkan dengan angkatan lainnya. Tergantung dilihat dari mana pendekatan yang akan dipilih oleh Presiden. Tapi kalau kita melihat tantangan Panglima TNI ke depan, misalnya ada pandemi, ada teroris di Papua, Anda melihat Kasat Jenderal Andika Perkasa lebih cocok? Ya, jika pendekatan operasi militer disesuaikan dengan dinamika keamanan terkini, maka dilihat dari kedalaman organisasi teritorial dan juga relevansi dari TNI yang digelar untuk mengatasi operasi-operasi tersebut, maka Angkatan Darat yang akan memiliki peluang dan relevansi yang lebih besar untuk menjabat sebagai Panglima TNI. Mas Andi, biasanya 3 bulan sebelum pergantian Panglima TNI, berarti November ini adalah waktu masa pensiunnya Marsikal Hadi Cahyanto. Harusnya 3 bulan dari sebelumnya ini biasanya sudah ada nama nih yang disodorkan ke DPR. Tapi sekarang belum. Menurut Anda gimana untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutannya nanti? Sejak Undang-Undang TNI diberlakukan sejak 2004, ya sebetulnya tidak pernah ada kerumitan prosedural untuk Presiden mengajukan ke DPR untuk disetujui oleh DPR. Belum pernah ada muncul masalah-masalah politik antara Presiden dengan DPR, siapapun presidennya, siapapun calon panglimanya, untuk memproses ini. Jadi bisa saja prosesnya berlangsung sangat cepat dalam hitungan 1 minggu, kemudian Komisi 1 DPR dan sidang paripurna DPR bisa menyetujui apa yang dicalonkan oleh Presiden. Karena Pak Hadi banyak pensiun nanti di November 2021, maka Presiden masih memiliki waktu sekitar 45-60 hari untuk mengusulkan kandidatnya kepada DPR. Sehingga harusnya meskipun mepet, nanti harusnya tidak ada masalah yang mengganjal di uji kelayakan dan kepatutan di DPR, begitu ya Mas Andi? Sepanjang sejarah pencalonan Panglima TNI mengikuti Undang-Undang TNI, belum pernah ada masalah ketatanegaraan muncul antara Presiden dengan DPR, dan saya yakin karena Pak Jokowi sangat kuat didukung oleh partai koalisinya di DPR, kembali pencalonan kali ini juga tidak akan memunculkan masalah berarti. Mas Andi, berbicara soal dukungan dari partai koalisinya di DPR, partai pengusung Pak Jokowi dari PDIP, salah satunya anggota Komisi 1, Effendi Simbolon, sempat menyatakan bahwa tidak lama lagi Kasat Jenderal Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI, kemudian yang menggantikan Kasat adalah Letjen Dudung Abdurrahman. Pendapat Anda? Ya tentunya pada saat kita memproyeksikan Pak Andika menjadi Panglima, juga Presiden harus memikirkan siapa Kasat berikutnya. Sama saja dengan Pak Yudo, siapa Kasal berikutnya.
Dan mungkin juga Presiden sekaligus mempertimbangkan untuk mengisi jabatan Wakil Panglima TNI. Nah, kalau dilihat dari jenjang karir perwira, senioritas perwira Angkatan Darat yang ada sekarang, ya ada beberapa nama yang bisa disebut untuk mengganti Pak Andika. Ada Pak Dudung yang paling senior bintang 3, lalu ada Pak Eko yang menjabat sebagai Kasum, itu dari Angkatan 89, ada Pak Arif Rahman dan Bu Sening bintang 3, angkatannya 88, lalu di bawahnya ada Pangdam Brawijaya, Pak Suhar misalnya, ada yang muda lagi Pangdam Katuari, ada mantan Danjen Kopassus, Pak Nyoman Cantiase, tapi banyak opsi yang dimiliki oleh Presiden karena relatif proses regenerasi perwira tinggi bintang 2, bintang 3 yang bisa dinominasikan ke bintang 4 kasat itu relatif cukup tersedia di jenjang organisasi Angkatan Darat. Mas Andi, tapi memang banyak opsi Presiden, tapi yang menyatakan pernyataan bahwa Kasat yang akan jadi Panglima, kemudian ada penggantinya nanti untuk Kasat ini adalah orang dari yang satu partai dari Presiden, apakah ini menjadi pasti itu adalah pilihan Presiden? Pernyataannya kan pernyataan lebih cenderung individual ya, dan sepengalaman saya para ketua umum partai termasuk Ibu Mega itu sangat mementingkan bahwa untuk urusan Panglima TNI hak prerogatif Presiden lah yang menjadi rujukan nomor satunya. Jadi bukan kepentingan-kepentingan partai, TNI kemudian terutama Panglima TNI-nya harus dipimpin oleh perwira yang lepas dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Mas Andi, kalau Anda melihat dari tantangan Panglima TNI nanti ke depan setelah Marsikal Hadi Cahyanto pensiun, apa yang menjadi tugas utama nanti sebagai Panglima TNI? Saya pikir ada 3. Yang pertama itu tentang sinergitas bersama Polri dan juga kementerian lembaga lain untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Ya, ke depan jelas tentang protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi. Lalu yang kedua tantangannya karena pandemi maka ekonomi pertahanan tidak seideal yang diharapkan. Panglima TNI yang baru harus bisa melakukan langkah-langkah strategis bersama Menhan untuk kembali mengkalkulasi, menyusun ulang prioritas ekonomi pertahanan terutama yang berkaitan dengan pembelanjaan alutsista ke depan. Yang ketiga, proses regenerasi di organisasi TNI. Bagaimana Panglima TNI yang baru kemudian bisa menjalankan regenerasi sehingga nanti di 2023-2024 perwira-perwira bintang 2, bintang 3 strategis di masing-masing angkatan dan di Mabes TNI itu sudah mengarah ke angkatan 90 bahkan ke angkatan 92. Mas Andi, Anda menyebutkan satu soal tantangan ekonomi terkait alutsista dari pertahanan ini. Apakah artinya calon Panglima TNI ini juga harus bisa bekerja sama dengan Menhan, mempunyai chemistry yang baik begitu? Iya, sangat wajib ya, karena benar-benar Presiden, Menhan, dan Panglima TNI itu harus menghitung ulang ekonomi pertahanan pasca COVID-19. 2020, 2021 alokasi ekonomi pertahanannya menjadi tidak normal, seperti kementerian lembaga lain. Banyak anggaran harus dilakukan refocusing, realokasi supaya bisa digunakan untuk kebutuhan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Ekonomi pertahanan benar-benar baru akan berjalan normal nanti setelah kita keluar dari pandemi dan kemudian ekonominya sudah pulih menuju ke pertumbuhan ekonomi normal sekitaran 5-6% per tahun. Baik, terima kasih. Nanti kita tunggu siapa nama yang disodorkan dari Presiden ke Komisi 1 DPR untuk menjadi Panglima TNI yang baru. Terima kasih Andi Wijayanto, analis pertahanan dari Lab 45. Terima kasih.